Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat. Hari ini Bu Umi akan mengajak anak-anak untuk membahas soal-soal tryout. Hari ini khusus membahas soal tryout bahasa Indonesia. Nah, kita mulai dari soal yang pertama ya. Coba perhatikan untuk soalnya di sini adalah cermati paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Berarti paragraf ini nanti digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5. Tips untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia itu adalah kalau Bu Umi untuk menghemat waktu, sebelum kita baca bacaannya ini, kita lihat dulu soal yang pertama dulu. Apa sih soalnya gitu ya? Yang pertama adalah ringkasan teks. Nah, yang ditanya adalah ringkasan teks. Berarti apa? Ringkasan dari seluruh bacaan ini. Berarti kalau kita ditanya ringkasan teks, kita harus baca dulu semuanya. Ya, dari paragraf pertama sampai paragraf kedua atau sampai paragraf terakhir kita baca dengan baik. Kemudian kita ringkas apa sih isi dari bacaan itu. Nah, untuk nomor 1, ringkasan dari bacaan tersebut di atas ini adalah apa? Ya, anak-anak baca dulu ya. Sejak zaman dahulu, nenek moyang kita sudah mengenal nama lidah buaya beserta manfaatnya. Manfaat tumbuhan yang bernama Latin aloe vera ini tidak hanya sebagai penyubur rambut, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan. Tumbuhan tanpa buah ini mempunyai ciri-ciri seperti daun berbentuk panjang, tebal, dan berwarna hijau. Daunnya mengandung serat bening seperti daging. Meskipun sejak dahulu dikenal sebagai banyak khasiat, belum banyak yang mengetahui bahwa tanaman ini bisa menjadi komoditas yang menguntungkan. Komoditas yang berbahan lidah buaya diantaranya adalah obat untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit, jus lidah buaya atau gel sebagai obat pencahar yang baik dan sangat membantu jika mengalami sembelit. Selain sebagai penyubur rambut, lidah buaya juga digunakan sebagai minuman yang menyehatkan. Nah, berarti dari bacaan tadi ringkasannya apa? A misalnya, lidah buaya bermanfaat sebagai penyubur rambut juga untuk kesehatan. Ya, apakah hanya sebagai penyubur rambut saja? Tidak ya, karena manfaatnya tadi ada banyak sekali, berarti A bukan. Kemudian yang B, lidah buaya bermanfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Apakah untuk mengobati berbagai macam penyakit saja? Tidak hanya penyakit ya, tapi tadi juga bisa untuk yang lain selain untuk penyakit. Bukan untuk mengobati, tapi untuk mempercepat proses penyembuhan ini. Bukan mengobati ya, tapi mempercepat proses penyembuhan. Kemudian, lidah buaya memiliki ciri-ciri tertentu yang C ya, dan nilai komoditas menguntungkan. Ini juga bukan dari ringkasannya. Nah, berarti A bukan, B bukan, C bukan. Sekarang kita cek yang D. Lidah buaya bermanfaat dan memiliki komoditas yang menguntungkan ya. Lidah buaya bermanfaat, komoditasnya menguntungkan. Berarti ringkasannya adalah yang D. Kemudian soal nomor 2. Sinonim dari kalimat yang digarisbawahi. Kita nggak usah baca semua teks lagi. Kita berarti fokus pada yang digarisbawahi. Nah, apa yang digarisbawahi mana? Kita lihat. Yang digarisbawahi adalah khasiat. Ya, khasiat. Apakah sinonim dari khasiat? Nah, keuntungan, kemampuan, kegunaan, atau keenakan. Sinonim tadi dari khasiat adalah kegunaan. Oke, lanjut nomor 3. Kalimat utama paragraf pertama. Nah, di sini jelas paragraf pertama. Berarti kita fokus ke paragraf pertamanya. Yang ini ya. Yang sejak zaman dahulu sampai daunnya mengandung serat bening sebagai daging. Ini paragraf pertama. Kalau yang bawah paragraf kedua. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini A. Manfaat tumbuhan sebagai penyubur rambut.
Ya. Nomor 3 yang A. Apakah ada sebagai penyubur rambut? Di mana? Kita cek. Nah, ini ya, tidak hanya sebagai penyubur rambut. Tidak hanya nah, ini jawabannya yang ini. Ya. Manfaat tumbuhan yang bernama latin aloe vera ini tidak hanya sebagai penyubur rambut. Oke ya, kalimat utamanya ini ada di kalimat kedua ternyata. Ya. Kemudian nomor 4, istilah yang tidak terdapat. Nah, yang tidak terdapat pada teks. Masih ingat nggak tadi? Komoditas tadi ada ya. Kemudian khasiat tadi ada. Kemudian latin ada ya. Berarti ini sejak. Sejak itu bukan ya, tidak ada ya tadi ya. Oke. Lanjut nomor 5. Berdasarkan teks di atas, maka pertanyaan dari paragraf di atas berarti pertanyaan ini jawabannya harus di atas. Mengapa lidah buaya berwarna hijau? Ada nggak tadi alasannya? Tidak ada ya, berarti bukan. Siapa yang menemukan lidah buaya? Tidak ada. Apakah manfaat lidah buaya? Tadi ada ya sebagai mempercepat proses penyembuhan, penyubur rambut dan sebagainya. Berarti jawabannya yang C. Ya. Yang D, apakah keuntungan? Bukan keuntungan ya, tapi manfaat dari lidah buaya. Berarti bacaan pertama 1 sampai 5 sudah selesai. Ya, kita beralih ke bacaan kedua. Bacaan ini untuk menjawab teks nomor 6 sampai 8. Berarti 6, 7, 8 pakai teks ini, ya. Nah, sekarang kita lihat dulu soalnya, ya. Nomor 6, informasi tersirat. Nah, tersirat, bedanya tersirat sama tersurat apa? Kalau tersirat itu berarti informasinya tidak langsung tertulis dalam teks itu, ya. Informasinya tidak langsung tertulis dalam teks itu, tapi kalau tersurat kalimatnya ada di dalam teks. Nah, nomor 6, informasi tersirat dari teks tersebut adalah yang mana yang tersirat gedung sate adalah gedung berbentuk sate. Ya. Bukan ya, di sini nih. Bukan merupakan gedung yang bentuknya sate, bukan yang A. Kemudian yang B, gedung sate termasuk salah satu bangunan bersejarah yang terkenal di kota Bandung. Oke. Yang C, banyak tukang sate di gedung sate. Kan D, gedung sate mempunyai makna tersendiri, ya. Ini yang B. Ya. Di sini soalnya tersirat ya, tapi di sini gedung sate termasuk salah satu bangunan bersejarah yang terkenal di kota Bandung. Di sini ada di sini, ya. Nah, di sini ada di sini. Sama persis. Nah, ya. Lanjut nomor 7. Pertanyaan yang sesuai dengan pernyataan. Nah, kalau tadi yang nomor 5 itu kan pertanyaan. Sekarang yang nomor 7 pernyataan yang sesuai. Berarti kalimat ini yang ada di teks yang mana? Nah, nomor 7, gedung sate merupakan gedung yang berbentuk seperti sate. Bukan ya tadi. Gedung sate bukan bangunan bersejarah. Bukan, salah. 6 buah ornamen yang mirip sate melambangkan 6 juta rupiah. Oke, di sini 6 ornamen melambangkan 6 juta gulden. Berarti nomor 7 jawabannya yang D. Oke, nomor 7. Sekarang nomor 8. Ide pokok. Nah, ide pokok pada paragraf di atas. Apa ide pokoknya? Ide pokok bisa kita cari dari kalimat utama ya. Nomor 8. Ide pokok. Nah, di sini ide pokoknya adalah yang gedung sate puncak bangunan berbentuk sate. Ini udah jelas salah. Terdapat 6 ornamen bukan ide pokok. Ide pokoknya adalah yang B ini. Nah, dalam kalimat utamanya juga. Oke. Lanjut nomor 9. Nah, di sini nomor 9 berarti hanya untuk nomor 9 saja teks bacaannya. Nah,
Di sini menceritakan tentang buah belimbing. Kita baca pertanyaannya. Pertanyaannya adalah jenis teks. Nah, jenis teks sebelum kita cari jawabannya, kita bahas dulu ya. Narasi. Narasi itu adalah teks. Narasi itu adalah teks yang isinya peristiwa. Kemudian ada tokohnya, ada orangnya siapa. Misalnya narasi cerita tentang peristiwa tadi jatuh dari sepeda. Nah, itu narasi ya. Kemudian persuasi ini ajakan ya, mengajak melakukan sesuatu, misalnya bisa jadi ditandai di paragrafnya itu, ayo kita jaga kebersihan. Marilah kita semangat dalam belajar, misalnya seperti itu. Kemudian deskripsi ini menggambarkan sesuatu atau objek tertentu ya, sampai kita itu kalau deskripsi sampai kita bisa membayangkan apa yang dideskripsikan. Misalnya Bu Umi mendeskripsikan apel, jadi sampai anak-anak itu bisa membayangkan seperti apa apel yang diomongin Bu Umi ya, itu kalau deskripsi ya. Jadi terbayang gitu, oh apel yang dimaksud itu yang seperti ini, apakah yang warna merah, apa yang warna biru, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah eksposisi. Nah, eksposisi itu paragraf yang berisi tentang apa? Masih ingat nggak anak-anak yang eksposisi? Ya, kalau tadi kan narasi peristiwa, kemudian persuasi itu ajakan, kemudian deskripsi itu mendeskripsikan sesuatu ya, jadi sampai kita terbayang-bayang, misalnya Bu Umi mendeskripsikan pantai. Nah, berarti pantainya itu Bu Umi bisa ngebayangin pantainya yang pantai pasir putih atau pantai hitam dan sebagainya. Nah, kalau eksposisi ini isinya informasi, berisi tentang informasi-informasi ya, atau fakta ya. Di sini harus berupa fakta. Nah, kita baca di sini. Buah belimbing manis. Kemudian di sini jika dipotong melintang akan tampak rusuknya ya, menyerupai bintang dan seterusnya. Ketika kita baca ini, Bu Umi bisa membayangkan, oh belimbing itu kalau dipotong seperti bintang. Nah, berarti dia termasuk paragraf yang mana? Paragraf yang deskripsi. Betul, ya. Deskripsi. Kemudian selanjutnya nomor 10. Di sini adalah prediksi. Prediksi itu berarti memperkirakan ya, prediksi untuk teks bacaan tersebut ya. Di sini pada saat berlibur ke rumah nenek, Rani dan adiknya belajar berkebun. Saat itu musim penghujan sehingga mudah untuk berkebun. Mereka menanam bibit cabai. Setiap hari bibit cabai dirawat dan dipelihara hingga waktunya pulang tiba. Rani dan adiknya membayangkan untuk beberapa bulan kemudian setelah mereka pulang. Setelah beberapa bulan Rani menelpon neneknya. Apa yang terjadi dengan tanaman cabai mereka? Nah, prediksi di sini pertanyaannya, apa yang terjadi dengan tanaman cabai mereka? Nah, kita harus bisa memprediksi apa yang terjadi ya pada tanaman cabai itu ya. Di sini setiap hari tanaman cabai dirawat dan dipelihara hingga waktunya pulang tiba. Berarti apa prediksinya? Rani menjawab telepon nenek. Ini bukan prediksi dari kejadiannya ya, bukan. Nenek memberikan kabar baik kepada Reni, ini bukan prediksi dari teksnya. Kemudian prediksinya tanaman cabai Rani dan adiknya tumbuh lebat. Ya, kenapa tumbuh lebat? Karena tadi dirawat dan dipelihara. Ini prediksinya. Oke, jadi memprediksi apa yang terjadi. Kemudian selanjutnya 11. Nah, di sini disajikan dua teks. Ya, disajikan dua teks 1 dan teks 2. Di sini kita lihat yang ditanyakan adalah persamaannya. Persamaan dari kedua teks itu. Yang sama dari kedua teks ini apa? Ya, di sini Dinda mempersiapkan diri belajar supaya Dinda lulus
dengan nilai memuaskan. Kemudian di sini Dini kelas 5, biasa-biasa aja. Nah, kita baca di sini ya. Nah, setiap kali ulangan, Dini berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai terbaik. Nah, dari teks 1 dan teks 2 ini kita baca, kemudian apa persamaannya? Ya, persamaan dari kedua teks ini adalah yang D. Semangat belajar untuk meraih nilai yang tinggi. Oke, ya. Lanjut, nomor 12. Nah, nomor 12 teksnya juga hanya untuk nomor 12 saja tentang tari piring. Di sini ada teks, kemudian di sini ada pokok pikiran dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Pertanyaannya adalah, kita fokus ke pertanyaannya dulu. Pokok pikiran pada teks yang sesuai dengan tabel yang benar adalah, ya, pokok pikiran berarti yang ditanyakan adalah pokok pikiran dari mana? Dari ini yang masih kosong. Paragraf kedua. Anak-anak tidak perlu baca dari 1 sampai 4, kita fokus ke paragraf 2. Di paragraf 1 berarti ini paragraf keduanya. Anak baca ini. Kekhasan tari piring membuat tarian ini menjadi dikenal di dunia. Hal ini membuat nama Indonesia semakin dikenal di kancah internasional. Kekhasan dari tarian ini membedakan dengan tarian lain adalah tarian ini menggunakan piring sebagai alat utamanya. Nah, berarti baru kita cocokkan di sini. Dari A sampai D, ya, dari A sampai D, mana jawabannya? Ya, yang sesuai dengan tadi paragraf kedua. Oke, ya. Yang sesuai dengan paragraf kedua yang mana? Tari piring dikenal dunia karena kekhasannya. Nah, ini sebagai pokok pikirannya, ya. Nih. Kekhasan tari piring membuat tarian ini dikenal dunia, ya. Oke, pokok pikiran ada pada kalimat utama ya. Lanjut. Nah, di sini yang ditanya adalah pesan. Pesan dari sebuah pantun. Berarti pesan dari sebuah pantun itu isi ya. Isi pantun, pesan itu ada pada isi pantun. Nah, ingat ya, kalau pantun itu gimana? Baris 1 dan 2 adalah sampiran. Kemudian baris 3 dan 4 adalah isi pantun atau pesannya. Ya. Jadi ketika ditanya nomor 13 itu adalah pesan pantun, anak-anak langsung fokus ke baris 3 dan 4. Berarti ini. Nah, baris 3 dan 4. Rajin-rajinlah engkau membaca karena membaca jadi kaya ilmu. Yang 2 atas ini sampirannya. Ya, kalau pesan ini baris ketiga dan 4. Rajin-rajinlah engkau membaca karena membaca jadi kaya ilmu. Berarti yang mana pesannya? A. Keliling kota lebih dekat naik bus kota. Kan? Rajin membaca menjadi banyak ilmu. Betul tidak? Bisa jadi betul. Jalanan macet membuat kita mengerutu? Bukan ya. Keliling kota meskipun jalan macet? Bukan. Berarti jawabannya yang B. Rajinlah membaca menjadi banyak ilmu. Rajin-rajinlah engkau membaca karena membaca jadi kaya ilmu. Ya. Jadi kalau pesan di pantun ada pada baris ke-3 dan 4. Lanjut. Di sini bacaan untuk nomor 14 dan 17. 14 sampai 17. Jadi 14, 15, 16, 17. Oke, kita lihat dulu nomor 14. Watak. Nah, watak tokoh Sukmaraga. Ya. Yang ditanya adalah Sukmaraga wataknya, sifatnya, ya. Berarti kita harus baca di sini dulu, ya. Anak-anak baca di sini. Wataknya seperti apa si Sukmaraga ini, ya. Anak-anak baca Sukmaraga. Nah, Sukmaraga sang adik terutama sudah mendambakan keturunan sehingga ia rela menempuh berbagai macam cara. Nah, kemudian di sini Sukmaraga apa wataknya? Nah,
Watak dari Sukmaraga ini adalah rela berkorban ya. Sukmaraga rela berkorban. Di sini ya, Sukmaraga itu rela berkorban. Kemudian di sini amanat. Amanat itu apa? Amanat itu pesan. Pesannya apa yang tadi dari bacaan tadi ya? Pesannya adalah sesama saudara harus saling mendukung ya. Kemudian di sini tokoh utama. Tokoh utama dari teks bacaan di atas tadi apa? Tokoh utamanya siapa gitu ya? Tokoh utamanya adalah Patmaraga ya. Tokoh utamanya adalah Patmaraga. Kemudian latarnya, latar itu apa? Latar bisa waktu ya, bisa tempat. Di sini yang ditanya adalah latar tempat. Latar tempatnya di mana? Latar tempatnya adalah di kerajaan dan sungai. Ya, kerajaan dan sungai. Oke, lanjut nomor 18. Di sini ada sebuah puisi doa karya Khailir Anwar. Nah, di sini yang ditanya adalah makna simbolis dari kata bergaris bawah. Di sini apa yang digaris bawah ini ya? Kepada pemeluk teguh. Nah, pemeluk teguh ini siapa? Tuhan, aku, penyair atau negara asing. Ya, kepada pemeluk teguh, Tuhanku. Nah, pemeluk teguh yang dimaksud adalah Tuhan. Ya, jadi kalau puisi maknanya apa? Kemudian ada sebuah cerita lagi untuk nomor 19 dan 20. Nah, di sini kita baca ya, anak-anak baca. Kemudian ke pertanyaan, amanat. Amanatnya apa? Amanat itu pesan ya. Amanat itu pesan. Pesan yang ada dalam teks ini, anak-anak baca dari atas sampai bawah, kemudian tentukan apa pesannya. Nomor 19 pesannya adalah teruslah berusaha untuk menyelesaikan masalah. Ini nomor 19 ya. Lanjut nomor 20, konflik. Konflik itu masalah ya. Konflik itu masalah. Masalah pada cerita tersebut adalah masalahnya apa? Ya. Masalahnya adalah musim kemarau yang panjang ini sebagai masalah. Ya, konfliknya, puncak masalahnya ya. Musim kemarau yang panjang. 21 di sini yang ditanya adalah makna penyesalan. Nah, makna penyesalan ada pada kalimat keberapa? 1, 2, 3, atau 4. Nah, makna penyesalan, kalimat yang menunjukkan makna penyesalan adalah pada kalimat keempat. Nah, sehari-hari Paman Belalang hanya duduk termenung, meratapi kakinya yang hilang. Ya, dia menyesal meratapi kakinya yang hilang. Oke, ya itu makna penyesalan. Lanjut nomor 22, ini ada sebuah cerita lagi. Kemudian di sini yang diminta adalah kesimpulan. Nah, anak diminta untuk menuliskan kesimpulan. Ya, yang mana kesimpulan yang cocok? Untuk nomor 22. Nah, kesimpulan yang cocok dari bacaan ini adalah anak-anak baca dulu. Kemudian kita simpulkan. Apa sih kesimpulan dari bacaan ini ya? Malam itu Pak Arman sedang kerja lembur di kantor ketika ia mendapat kabar dari ibunya bahwa istrinya akan melahirkan. Mendengar kabar tersebut, Pak Arman sangat gembira dan bergegas mengemasi barangnya. Seorang teman Pak Arman bertanya alasan Pak Arman terlihat sangat gembira. Pak Arman pun menjelaskan bahwa istrinya akan melahirkan. Itu sebabnya Pak Arman harus segera pulang. Kegembiraan juga dirasakan oleh teman-teman Pak Arman. Suasana malam itu menjadi penuh bahagia. Sebelum meninggalkan kantor, Pak Arman meminta doa kepada teman-temannya agar istrinya dapat melahirkan dengan lancar. Semua teman Pak Arman dengan senang hati mendoakan istri Pak Arman. Teman-teman Pak Arman juga mengingatkan Pak Arman agar tetap berhati-hati di jalan. Pak Arman berterima kasih kepada semua temannya. Nah, kesimpulannya apa di sini? Pak Arman sangat gembira mendengar kabar bahwa istrinya akan melahirkan, sehingga Pak Arman harus segera pulang untuk menemani istrinya tersebut. Ya. Oke, ini bisa jadi ya.
Karena ini betul, bisa jadi kita tandain dulu. Kemudian yang B, Pak Arman bersorak-sorai mendengar kabar bahagia dari ibunya tentang kelahiran. Sudah melahirkan belum tadi? Belum, berarti yang B salah ya. Oke, yang C. Pak Arman memberi berita bahagia kepada semua temannya, yaitu istrinya sudah melahirkan. Sudah melahirkan belum? Belum, ya. Kemudian Pak Arman pulang kerja untuk menemani ibunya yang sedang dirawat di rumah sakit. Tadi yang dirawat siapa yang mau melahirkan istrinya? Salah ya, D. Berarti jawabannya tadi yang A. Oke. Ya, jadi kalau bahasa tetap kita baca semua ABCD-nya, ya. Kemudian nomor selanjutnya, ini untuk menjawab nomor 23 sampai 25. 23 yang ditanya adalah keteladanan tokoh. Keteladanan tokoh itu maksudnya apa yang bisa kita contoh dari tokoh itu. Nah, ini cerita si Kupa ya, si kucing. Pada malam hari suasana pasar sepi. Kalau bahasa harus semangat untuk baca. Kupa, si kucing berbulu perak, berburu tikus. Hap, ia dapat menangkap seekor tikus. Tiba-tiba teman-teman Kupa datang menghampirinya. Kupa, ayo ikut kami, ajak Kuca. Kemana? Tanya Kupa. Kita akan makan enak, jawab Kupi. Kupa pun mengikuti teman-temannya. Rupanya di pasar itu ada peti ikan yang belum ditutup. Teman-teman Kupa mencuri ikan itu. Kupa, ayo ambil, ajak Kuca. Tidak, aku tidak mau, jawab Kupa. Teman-temannya pun mengejeknya. Kupa bergeming mendengar ejekan teman-temannya. Nah, nomor 23 ini apa keteladanannya? Keteladanan apa yang kita bisa contoh dari si Kupa itu. Nah, yang bisa kita contoh adalah teguh pendirian terhadap sesuatu yang benar. Ya. Kemudian nomor 24, jika mau mengikuti ajakan temannya waktu di pasar, Kupa. Nah, kalau Kupa mau ikut ajakan teman-temannya di pasar, Kupa akan ngapain? Itu prediksi ya. Kupa akan apa ya? Nah, kalau Kupa mau ikut teman-temannya waktu di pasar, Kupa apa? Akan ikut temannya ke pasar, tidak akan diajak temannya, tidak mau mencuri seperti teman-temannya, akan diajak oleh teman-temannya. Nah, kalau Kupa ikut tentunya dia tidak akan diejek oleh teman-temannya ya, karena dia ikut sama-sama mencuri kan. Nah, lanjut 25. Nilai moral. Nilai moral apa yang terdapat dalam teks di atas ya? Nilai kebaikan apa yang bisa didapat dari teks di atas? Nah, nilai moral yang didapat adalah tidak boleh menghina teman. A. Tidak terbujuk oleh hal yang tercela. C. Tidak boleh mengikuti ajakan teman. D. Mengikuti kebutuhan secara mandiri. Nah, nilai moralnya adalah yang mana? Yang B. Tidak terbujuk oleh hal yang tercela. Nah, itu ya untuk nomor 25. Nah, lanjut. 26. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di sini ya. Untuk melengkapi kalimat ini apa? Nah, kita baca dulu kalimatnya. Obi mendapat nilai terbaik dalam ulangan minggu ini karena ia selalu titik-titik penjelasan guru. Nah, ini tata tulis yang betul yang mana? Tata tulis yang betul yang mana ya? Apakah memerhatikan, memperhatikan, memperhatikan atau menseperhatikan? Nah, di sini kalau kita ucapkan, ia selalu memperhatikan gitu ya. Kalau yang menseperhatikan jelas salah, memperhatikan salah, antara A dan B, memerhatikan atau memperhatikan. Kalau Bu Umi kadang suka bingung juga ya, kalau Bu Umi misalnya Bu Umi ambil kata pukul. Nah, kalau pukul itu memukul atau mempukul? Mempukul atau memukul? Nah, kalau pukul itu kan memukul, berarti P-nya lebur ya. Berarti untuk ini memerhatikan atau memperhatikan. Kalau P-nya lebur berarti jadi yang bentuk bakunya yang tepat adalah memerhatikan. Jadi nggak ada P-nya ya. Oke. Lanjut. 27. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah
kalimat ini ya. Di sini apa yang cocok ungkapannya? Sambil bersekolah, anak itu juga berjualan. Ia menjadi titik-titik keluarganya. Nah, sambil berjualan berarti kan cari uang ya. Kaki tangan. Apa itu kaki tangan? Kaki tangan adalah orang kepercayaan ya. Kaki tangan itu orang kepercayaan. Kemudian buah tangan apa? Oleh. Kemudian asam garam itu pengalaman hidup ya. Sudah makan asam garam berarti sudah pengalaman hidupnya banyak. Kemudian tulang punggung itu seperti yang mencari apa? Yang mencari nafkah ya. Tumpuan hidup keluarganya yang mencari nafkah dalam keluarganya gitu. Ya. Tuh berarti yang tepat apa? Kaki tangan, buah tangan, asam garam atau tulang punggung. Yang betul adalah tulang punggung. Lanjut ya, berarti tadi karena dia mencari uang, berarti dia sebagai tulang punggung yang mencari nafkah dalam keluarganya. Lanjut 28, di sini ada sebuah cerita, kemudian pertanyaannya adalah peribahasa. Nah, di sini peribahasa ya. Yang ditanya adalah peribahasa. Nah, kita baca dulu di sini. Pada suatu hari, Anto diminta membersihkan halaman rumah Pak Tomo. Halaman rumah Pak Tomo cukup luas, ada berbagai tanaman hias yang tersusun tempat pot-pot kecil sehingga terlihat rapi. Pak Tomo meminta bantuan Anto karena dia dikenal sebagai anak yang baik, yang hati-hati dan teliti saat mengerjakan sesuatu. Anto membersihkan halaman dengan hati-hati. Ketika Anto sedang menyapu halaman, tidak sengaja ia terpeleset dan memecahkan pot bunga milik Pak Tomo. Anto segera membereskan pot bunga tersebut dan menggantinya dengan yang baru. Kemudian Anto meminta maaf kepada Pak Tomo, walaupun hati-hati dan teliti. Ternyata di sini peribahasa apa yang cocok diungkapkan untuk kejadian tersebut ya. Anto sadar bahwa tidak semua pekerjaan yang dia lakukan dapat menghasilkan sesuatu yang sempurna. Nah, 28 ini apa? Habis pati ampas dibuang, lempar batu sembunyi tangan, tak ada gading yang tak retak, atau menegakkan benang basah. Nah, kita cari tahu dulu ya makna satu persatu. Habis pati ampas dibuang. Nah, habis pati ampas dibuang itu artinya apa? Itu semacam ini apa? Kalau sudah tidak berguna itu ditinggalkan. Nah, itu habis pati ampas dibuang. Kemudian lempar batu sembunyi tangan itu melakukan kesalahan tapi tidak mau bertanggung jawab atau lari dari tanggung jawab. Kemudian tak ada gading yang tak retak itu artinya setiap orang itu pasti punya kesalahan ya. Setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Kemudian menegakkan benang basah itu melakukan sesuatu hal yang sia-sia. Nah, berarti dari cerita tadi ya, di sini pun ada kalimatnya ya. Anto sadar bahwa tidak semua pekerjaan yang dia lakukan dapat menghasilkan sesuatu yang sempurna. Berarti peribahasa yang cocok yang mana? Tak ada gading yang tak retak. Oke. 29. Nah, di sini adalah urutan penggunaan blender. Anak-anak pernah tahu blender? Kalau nggak punya blender, pasti pernah lihat blender kalau jajan es ya. Bagaimana cara menggunakan blender ya? Cara menggunakan blender itu kita cari dulu yang depannya satu. Satu apa? Masukkan steker. Masukkan steker ya, colokan ya steker pada lubang listrik. Itu yang nomor 1. Betul nggak? Atau pilih tombol pengaturan kecepatan, tuang bahan yang dihaluskan ke dalam wadah, masukkan semua blender ke dalam wadah, kemudian yang kelima, tekan tombol off. Oke. Tekan tombol off jelas salah ya, berarti ini udah pasti salah yang D. Yang D ini udah pasti salah. Ya, kita coret udah pasti salah. Ya. Yang ini sudah pasti salah. Oke, lanjut. Tadi yang jelas salah tidak bisa di depan adalah tuang bahan yang dihaluskan ke dalam wadah. Yang dihaluskan berarti udah kelar dong. Berarti 3-nya
Tidak mungkin di depan. Nah, berarti 3-nya kita coret. Nah, sekarang tinggal 1 atau 4. Nah, di sini yang A itu 4-nya justru terakhir. Masukkan semua bahan ke dalam blender. Masa dimasukinnya terakhir, berarti ini salah dong. Nah, berarti baru jawabannya yang C. Ya. Nah, jawabannya yang C. Oke. Lanjut ya. Jadi kalau bingung ya, anak-anak boleh cari mana yang salahnya dulu. Itu lebih cepat ya. Nanti nomor 29 boleh kerjakan lebih dulu karena ini gampang ya, 29 ya. Oke. Kemudian di sini adalah melengkapi teks yang rumpang. Nih, teksnya di sini. Nah, teks yang cocok apa di sini? Ya. Jadi ozon tidak bisa menangkal dari sinar UV. Beruntung sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Hal tersebut akan menyebabkan kenaikan suhu rata-rata di bumi. Pada masa ini bisa dikatakan berada dalam fase rawan bencana atau peristiwa yang mana yang cocok kita masukkan ke sini. Ya. Nah, kita baca dari atas, kemudian di sini kalimat. Jadi kalau kita mau mengisi kalimat di tengah, kita baca kalimat sebelum dan sesudahnya itu dibaca dengan baik ya. Gas-gas tersebut yang menimbulkan greenhouse effect atau dalam bahasa Indonesianya efek gas rumah kaca pada atmosfer bumi sehingga sinar UV tertahan dari dalam atmosfer. Sehingga jika hal itu terjadi dalam jangka panjang akan mengakibatkan meningkat naiknya air permukaan laut akibat dari es kutub utara dan selatan mencair. Nah, beruntungnya tidak ada korban jiwa? Bukan ya? Kita coret karena bukan. Nah, kemudian di sini hal itu menyebabkan kenaikan suhu rata-rata di bumi. Nggak cocok. Ya. Maaf, nggak cocok. Kita coret. Oke, apalagi? Kemudian pada masa ini dikatakan fase rawan bencana, bukan juga. Berarti jawabannya yang A. Baru kita balikin di sini. Cocok nggak kalimatnya? Jadi ozon tidak bisa menangkal sinar UV sehingga secara langsung akan menembus ke permukaan bumi. Sehingga jika hal ini terjadi dalam jangka panjang, cocok ya kalimatnya. Soal berikutnya, di sini ada gambar, kemudian kita disuruh buat kalimat iklan masyarakat. Nah, kalimat iklan masyarakat yang cocok dengan gambar ini gambar bumi, ada pohonnya, berarti kan hijau ya, bumi hijau gitu. Nah, apa yang cocok? Janganlah menebang pohon sembarangan. Lindungi habitat manusia, lindungi habitat hewan, hijaukan dan lestarikan bumi kita. Yang cocok adalah yang D. Lanjut 32. Di sini sama-sama melengkapi ya. Bedanya di sini adalah yang dilengkapi kalimat pidato. Ya, kalimat pidato sama ya. Kita harus baca dulu kalimat sebelum dan juga kalimat sesudahnya. Ya, dan kalimat setelahnya. Dan mana kalimat dari keempat kalimat ini yang cocok di sini gitu. Ya, ini nomor berapa tadi? 32. Ada banyak sekali anak muda yang menyukai barang-barang brand buatan negara bagian barat. Ada juga yang senang mengikuti berbagai macam festival Jepang dan Korea. Tidak masalah menyukai budaya dari bangsa lain, asalkan juga selalu mengingat dan turut melestarikan budaya dari tanah air. Nah, kalimat yang di tengah nih yang cocok kira-kira apa? Nah, itulah beberapa contoh sikap generasi muda yang sangat menghargai perjuangan para pahlawan. Bukan ya, karena kalimat sebelumnya kan ada banyak sekali anak muda yang menyukai brand-brand buatan luar negeri, berarti ini bukan. Kemudian, marilah kita mengenang kembali jasa para pahlawan yang mendahului kita. Bukan juga ya. Oke. Kemudian, rupanya generasi muda sekarang mencintai budaya asing daripada budaya negeri sendiri. Tidak masalah menyukai budaya dari bangsa lain. Nah, ini baru cocok ya.
Kemudian yang D, itulah beberapa contoh sikap generasi yang tidak menghargai perjuangan para pahlawan untuk merebut kemerdekaan. Nggak cocok juga. Oke, berarti C ya jawabannya. Lanjut di sini, istilah yang tepat untuk menggantikan kata bercetak tebal, kata produksi ya. Ya, tinggal kita masukkan saja ke sini ya. Pengusaha itu terbilang produk selama menjalani bisnisnya. Bukan ya, produk itu kan barangnya. Kemudian pengusaha itu terbilang produktif. Nah, bisa jadi. Kemudian pengusaha itu terbilang produsen selama menjalankan bisnisnya. Bukan, karena produsen itu orangnya. Pengusaha itu terbilang produktivitas selama menjalani bisnisnya. Bukan juga. Yang betul adalah produktif ya, produktif menghasilkan produk. Jawabannya yang B. Lanjut 34. Kesalahan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah 34 kita diminta mencari yang salah. Nah, dari sini saja penulisannya. Resiko. Nah, resiko itu betul nggak penulisannya resiko? Resiko itu penulisannya seharusnya adalah pakai ina. Ya. Bukan resiko. Ya, penulisan resiko. Nah, yang betul itu pakai i. Penulisannya ya. Risiko, bukan pakai e. Ya, bukan re, tapi ri. Nah, musibah betul di sini mana musibah? Musibah betul penulisannya musibah. Kemudian selokan ya selokan, tersumbat tersumbat. Jadi jawabannya adalah A karena penulisannya seharusnya risiko ya. Kata bakunya. Kemudian di sini penulisan kalimat dengan menggunakan tanda baca yang tepat. Oke. Tanda baca yang tepat, huruf kapital, koma, spasi, titik, dan sebagainya. Nomor 35, ibuku bekerja di RS. Nah, ini salah, harusnya rumah sakit itu ada di dalam kurung. Kemudian di kota Bandung, K besar, B besar, Jawa Barat besar semua. Oke, berarti di sini ini pakai koma salah, tanda petik 2 salah, titik koma salah, yang betul adalah yang ini. Oke ya. Tanda bacanya, penggunaan tanda baca buka tutup kurung ya, yang betul. 36. Perbaikan ejaan. Ejaan yang bercetak miring. Berarti langsung fokus ke sini saja. Nah, ejaan mana yang salah? Nah, acaranya berlangsung pada hari Kamis. Nah, penulisan hari Kamis. Hari itu hanya besar, hanya kecil, Kamis K-nya besar. Ya, K-nya besar di sini. Berarti yang K-nya kecil mana? Ini yang K-nya kecil ya, Kamis K-nya kecil, berarti ini salah. Ya. Kemudian hari hanya kecil, ini hanya besar, salah juga. Ini hanya besar, salah juga. Berarti jawabannya yang A. Oke, ini juga Mei-nya salah ya, kecil ya. Mei yang betul adalah huruf besar. Oke ya, 36. Jadi penggunaan huruf kapitalnya harus betul. 37, paru-paru dunia, ada bacaan lagi. Kemudian pertanyaannya adalah, mencari pertanyaan yang sesuai dengan isi teks. Cari pertanyaan yang sesuai ya tinggal kita balikin saja. Apakah jawabannya ada di atas? Misalnya nih nomor A. Siapa yang paling bertanggung jawab terhadap ketersediaan oksigen? Ya, di sini ada tidak yang paling bertanggung jawab terhadap ketersediaan oksigen? Kita baca. Tidak ada ya, menuliskan siapa yang bertanggung jawab. Oke, kemudian bagaimana cara menjaga organ kesehatan paru-paru? Oke. Cara
Di sini paru-paru yang dimaksud adalah paru-paru dunia, yaitu hutan ya, bukan paru-paru kita, berarti bukan. Mengapa kita harus menebang dan membakar hutan? Justru di sini kita disuruh mencegah, ya, mencegah kebakaran, ya, berarti bukan yang D. Apakah penyebab utama berkurangnya jumlah hutan di dunia? Nah, adakah di sini jawabannya? Nah, penebangan dan kebakaran adalah dua peristiwa yang dituding sebagai penyebab utama berkurangnya jumlah hutan di dunia. Berarti ada ya jawabannya, berarti yang D. Lanjut. 38. Di sini ada bacaan, kemudian pertanyaannya tanggapan. Kita harus menanggapi tanggapan yang sesuai dengan teks ini. Teks ini berbicara tentang gigi. Gigi adalah salah satu bagian tubuh yang vital. Tanpa gigi, manusia akan kesulitan menelan makanan. Gigi memudahkan sistem pencernaan untuk mengolah makanan menjadi energi. Oleh sebab itu, kesehatan gigi harus diperhatikan. Kita baca dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Kemudian kita berikan tanggapan dari teks itu. Ya. Tanggapan yang tepat adalah yang A, organ tubuh yang vital adalah gigi. Oke. 39, di sini kita harus menyusun laporan yang benar. Ya, susunan laporan yang benar dari 1 sampai 5 kita susun. Ya. Mana yang menjadi kalimat utamanya dulu. Nah, yang menjadi kalimat utama dulu 5, rombongan kami berjumlah 160 orang dengan menggunakan 4. Antara 5 atau 4 nih yang duluan. 4 dulu ya, coba kita baca. Objek wisata Kebun Bogor merupakan pilihan utama tujuan wisata kami. Atau rombongan kami berjumlah 160 orang dengan menggunakan 3 bus. Nah, yang cocok mari kita cari nomor 39 ini. Coba 52 ya. Rombongan kami berjumlah 160 orang dengan menggunakan 3 bus. Kemudian 2. Kami berangkat pada hari Minggu pada tanggal 5 Desember pukul 6.30. Perjalanan wisata itu akan kami jadikan kegiatan rutin tahunan. Nah, ini justru malah kelihatannya kesimpulannya nih. Nah, berarti jawabannya antara C atau D. Ya, antara C atau D ya. 53241 atau 42531. Tinggal kita urutkan saja. Ya, nomor 39 itu jawabannya yang D. Kita baca ya. Yang D 4251. Objek wisata Kebun Bogor merupakan pilihan utama tujuan wisata kami. Kemudian kami berangkat pada hari Minggu tanggal 5 Desember pukul 6.30. Rombongan kami berjumlah 160 orang dengan menggunakan 3 bus. Sesampainya di sana kami mencatat berbagai hal sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Perjalanan wisata ke Kebun Raya Bogor akan kami jadikan kegiatan rutin tahunan. Berarti yang D ya jawabannya. Oke, kita sampai di soal yang terakhir. Di sini yang ditanya adalah nilai moral, ya. Nilai kebaikan apa yang ada dari cuplikan ini? Reni adalah murid kelas 6 SD Harapan Bangsa. Selain belajar, Reni juga senang membantu neneknya menjahit. Reni menjahit jika sudah selesai mengerjakan tugas dan belajar. Jika mempunyai waktu luang, Reni juga belajar menyulam. Hasil sulaman Reni kian hari kian membaik. Hasil sulaman yang bagus Reni tawarkan kepada pelanggan neneknya. Dan uang hasil penjualannya ditabung untuk membeli alat keperluan sekolah. Nenek Jihan bangga mempunyai cucu yang pantang menyerah. Nenek Reni mungkin ya di sini salah tulis Nenek Reni bangga. Nah, nilai moralnya apa di sini? A. Tekun menyulam dapat menguntungkan di kemudian hari. Tidak ya, tidak hanya tekun menyulam saja. Kemudian B. Menjahit dan menyulam dapat melatih kesabaran. Ini salah. Kemudian B bisa jadi yang C. Menyulam dapat membuat nenek bangga terhadap kita. Tidak hanya menyulam ya, tapi karena dia rajin juga. Tekun menyulam dapat menguntungkan nenek di kemudian hari. Bukan. Berarti yang ini. Ya, nilai moralnya mengajarkan kesabaran ya.
itu dari nomor 1 sampai 40. Semoga bermanfaat buat anak-anak semua. Terima kasih.